Bertempat di Balai Desa Rowo Marto, Kecamatan Patian Rowo, Satuan Polisi Pamong Praja Nganjuk, bersama Bea Cukai Kediri, adakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Acara dalam rangka sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau tahun 2023. Ini diikuti sebanyak 130 peserta, yang meliputi Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa, Linmas Desa, ASN di wilayah Kecamatan Patian Rowo, perangkat desa, UMKM, pedagang kelontong dan organisasi kelembagaan di desa. Dan dihadiri pula Nur Solekan selaku Sekretaris Daerah di Pemkab Nganjuk, Kepala Satpol PP Nganjuk Suharono, perwakilan Kajari, Kapolsek beserta dan Ramil dan Camat Patian Rowo, dengan narasumber Syaiful Arifin selaku Seksi Penyuluhan dan Informasi dari Bea Cukai Kediri. Perundang-undangan yang terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau BPHJHT yang tahun 2023 ini Kabupaten Nganjuk mendapatkan kurang lebih 35 miliar. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyampaikan atau memprogramkan Kabupaten Nganjuk mendapatkan BPHJHT 35 miliar dengan komposisi-komposisi yang itu dilaksanakan atau dipakai untuk kegiatan kesehatan, di bidang kesehatan kurang lebih 40%, kemudian di bidang industri serta untuk bantuan-bantuan sosial, kemudian untuk yang khusus sosialisasi pencegahan adanya cukai tembakau atau rokok ilegal ini kurang lebih 2,1 miliar ya Pak Rokoy, yang dipakai untuk seluruh kabupaten. Saya selaku Kasatpol PP Nganjuk menyampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu, kita di Nganjuk di Indonesia ini ada rokok dua. Satu rokok resmi dan satunya rokok tidak resmi. Oke? Nah, itu. Kalau kita menghisap atau memakai rokok resmi, ibaratnya, saya ibaratkan seperti ini Pak Jabul, kita merokok satu, itu harganya 10.000. Yang 7.000 itu masuk ke kas negara. Yang 3.000 bahan bakunya. Bilangnya pun rokok yang tidak resmi itu mesti murah. Kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan cukai hasil tembakau yang merupakan dari amanah dari penerima di BHJHT, penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dana bagi hasil cukai itu 10% itu adalah untuk bidang penegakan hukum. Bidang penegakan hukum itu ada dua, yang satu untuk sosialisasi, yang satu untuk operasi. Jadi sebenarnya Bea Cukai ini ada juga tim siber, kan, yang mengawasi jual beli online. Namun untuk saat ini yang sering itu adalah jual beli minuman keras. Itu yang lewat online juga ada beberapa tangkapan. Terus rokok online juga sudah pernah. Jadi untuk jual beli online pun juga ada timnya yang mengawasi, tim siber. Rokok legal dan ilegal ya. Jadi rokok ilegal itu ada 5 macam ya, 5 macam rokok ilegal. Yang pertama itu rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau rokok polos. Yang kedua yaitu rokok yang memakai pita cukai bekas. Yang ketiga yaitu produksi tembakau rokok yang memakai pita cukai palsu. Yang keempat dan kelima ini namanya salson dan saltuk atau salah personalisasi atau salah peruntukan. Di sini berarti produk rokoknya itu memakai pita cukai asli, memakai pita cukai asli, namun bukan peruntukannya. Jadi misalnya rokok isi 16 SKM dilekati oleh pita cukai pabrik yang sama, nah misalnya jenis untuk SKT. Jadi rokoknya SKM tapi pita cukainya SKT
atau jumlahnya kemasan isi 16 didekati oleh pita cukai yang untuk isi 12 seperti itu namanya kan salah peruntukan. Yang terakhir nanti yang ketiga itu salah personalisasi atau memakai pita cukai milik perusahaan lain. Jadi kalau salah peruntukan itu pita cukai pabrik itu sendiri, kalau salah personalisasi berarti pita cukai perusahaan lain. Ya, untuk masyarakat kan kita harapkan walaupun dengan harga produk hasil baku makin meningkat ya, kita mengharapkan tetap mengkonsumsi rokok resmi, bukan rokok ilegal, karena rokok ilegal otomatis tidak membayar pungutan negara dan tidak melalui tahap-tahap pengujian, otomatis lebih merugikan untuk pemerintah karena tidak membayar cukainya, merugikan untuk perusahaan karena mengganggu rokok resmi, dan merugikan untuk kesehatan masyarakat karena otomatis tidak melalui uji kandungan pada nikotinnya. Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai Kediri mengadakan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Ini yang sudah lima putaran ya. Sebelumnya kita di Sawahan, di Pace, di Lojeret, kemudian juga di Ngetos. Nah ini di Patian Rowo ini putaran yang kelima. Tujuannya tentunya yang pertama kita menyampaikan perundang-undangan terkait di bidang cukai kepada masyarakat, kepada unsur-unsur masyarakat di desa. Ada Babin Kantikmas, Babinsa, kemudian dari pedagang kelontong yang di desa, kemudian juga Linmas di desa, perangkat desa, lengkaplah unsur itu di desa. Itu kita rangkul, kita ajak bagaimana agar mereka itu paham perundang-undangan bidang cukai. Kemudian khusus bagi pedagang kelontong itu dengan adanya sosialisasi ini mungkin lebih tahu dan nanti tidak akan menerima barang yang legal, terutama rokok ilegal ya. Ke depan ya bagaimana dengan adanya sosialisasi ini bisa menekan peredaran rokok ilegal. Kalau rokok ilegal bisa kita tekan, tentunya nanti potensi pendapatan dari cukai hasil tembakau bisa kita tingkatkan. Terus karena ini kan amanat undang-undang harus kita laksanakan. Nanti masih ada 3 putaran lagi, rencana nanti di Jatikalen, kemudian juga di Ngelengkong ya. Kemudian nanti terakhir kita gandeng dari unsur pemuda dari KNPI, nanti kita bekerjasama dengan KNPI. Kita ajak pada hari 28 itu hari Sumpah Pemuda toh, kita ajak mereka berikrar agar mereka itu juga bersatu bersama-sama untuk gempur rokok ilegal. Masyarakat, mari ya kita bersama-sama cegah peredaran rokok ilegal ya, karena cukai ini kembalinya kan kepada kita, untuk pembangunan, untuk kesehatan. Prinsipnya, filosofinya adalah cukai untuk kita. Kita sering temui di masyarakat itu yang sekarang lagi ngetren tuh ya, itu rokok elektrik Bapak. Tadi disampaikan bahwa vape itu bukan termasuk objek cukai, betul ya Bapak ya? Bukan Pak. Jadi tidak semua vape. Oh tidak semua vape, oke ya. Karena kalau itu dibiarkan ya nanti kasihan petani tembakau ya tentunya Pak. Karena ini emang sangat fenomenal. Tapi tetap ada aturan mainnya Bapak ya. Mohon nanti dijelaskan. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, kita sering jumpai jual tembakau dan tembakau aneka rasa dan cengkeh aneka rasa. Nah, itu Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan. Tangan kanan melepas. 1, 2, 3.